Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengintegralan untuk fungsi rasional, yaitu nanti namanya integrasi untuk fungsi rasional, di mana integrasi di sini dia akan menggunakan dekomposisi pecahan parsial dan akan ada nanti pembagian bersusun atau pembagian berulang untuk apa namanya, suku banyak. Nanti akan kita cek di sini ya. Baik, akan kita lanjutkan saja. Saya akan share screen. Kita mulai dari sini ya. Oke. Baik. Jadi mata kuliah kalkulus 2 ini akan membahas tentang teknik pengintegralan integrasi dari fungsi rasional. Jadi ini adalah jargon aja ya. Jadi sudah sampai beberapa bab dari teknik pengintegralan. Ini adalah bab 7.5. Bab 7.5 ini memang sudah melalui banyak banyak materi. Jadi kalian harus kuat karena kalau nggak kuat tinggal ngopi boleh, tapi nanti harus balik lagi ya. Jadi kuat dilakoni, yang kuat tinggalan ngopi, tapi mengko balik omaning ya, karena kita harus tetap lanjut berjalan. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke materi ya. Jadi di sini saya akan buat. Jadi di sini kalau kita mau ngomongin tentang integrasi fungsi rasional, kalian harus pahami dulu apa itu namanya fungsi rasional ya. Jadi fungsi rasional di sini adalah hasil bagi dua fungsi polinomial. Polinomial itu kalau ada yang kurang tahu itu dia namanya adalah bahasa lainnya adalah suku banyak. Suku banyak seperti ini ya. Nah, fungsi rasional itu dibagi jadi dua. Ada yang sejati dan ada yang tak sejati. Sejati di sini maksudnya apa? Yaitu derajat pembilangnya itu lebih kecil dari derajat penyebutnya. Jadi dia sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Jadi kalau kayak pecahan itu pecahan yang sudah paling sederhana. Kita tidak bisa melakukan apapun. Ini contohnya. Jadi yang atas X-nya itu kan kalau ada 2 itu kan berarti 2 kalikan X pangkat 0, di mana X pangkat 0 adalah 1, makanya kita bisa tuliskan 2. Jadi di sini pembilangnya adalah 0 pangkatnya. Terus kalau yang bawah ada pangkat 3, berarti yang bawah adalah 3. Jadi 0 lebih kecil dari 3, makanya di sini dia masuk ke fungsi rasional sejati. Sedangkan kalau fungsi rasional tidak sejati, itu adalah bisa ditulis sebagai penjumlahan suatu fungsi polinomial dan fungsi rasional sejati. Tapi kalau kita lihat dari kebalikannya fungsi rasional sejati, gampangannya adalah kita bilang kalau derajat pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya ini yang atas derajatnya atau pangkatnya 5, yang bawah pangkatnya 3. Ya. Nah, fungsi-fungsi yang seperti ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya, fungsinya bisa disederhanakan lagi. Dengan cara apa? Pembagian. Pembagian kalau yang zaman dulu bilangnya pembagian bersusun panjang, atau kalau bahasa gaulnya adalah bisa banyak yang bilang itu adalah porogapit ya. Jadi kalau zaman dulu SD itu porogapit untuk bilangan ribuan, dulu itu ada akar 2574 dibagi 12 seperti ini kan. Nah, sekarang khusus yang kalian sudah kuliah, jadi yang diporogapitkan adalah fungsi. Baik, tadi kan ada fungsi ini, contoh yang fungsi rasional tak sejati tadi, atasnya pembilangnya pangkat 5, penyebutnya pangkat 3. Nah, karena dia lebih besar yang pembilang, maka kita bisa bagi-baginya pakai porogapit. Kita masukkan di sini adalah fungsi yang dibagi. Terus ini adalah pembagi. Ya kan? Nah, kita cek.
Kita cek dulu bahwa di fungsi yang mau dibagi adalah pangkat 5, sedangkan pembaginya adalah pangkat 3. Maka kita butuh pangkat 2 lagi kan untuk bisa membuat ini saling menghabiskan. Ini pangkatnya 5 ya. Ini, saya tulis di sini ini pangkatnya 5. Nih pangkat 5. Ya. Jadi kenapa kok pangkat dikalikan pangkat 2 di sini ya? Itu karena gini, kan kita butuhnya pangkat 5, jadi X pangkat 3 plus 5X, ketika kita kalikan X pangkat 2, dia akan sama dengan X pangkat 5 plus 5X-nya pangkat 3. Nah, di sini juga ada kesalahan di sini nih. Ini harusnya pangkat 3. Oke, nah seperti itu ya. Jadi, sekarang kita ini ketemunya adalah ini, ketika kamu kalikan ini, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Oke, sekarang karena Parogapet dikurangi, X pangkat 5 dikurangi X pangkat 5 jadinya 0. 2X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 3 hasilnya min X pangkat 3. Kemudian ini turun juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak juga boleh karena kita di sini pembaginya ada dua suku maaf, dua ubah di sini. Jadi di sini juga cukup 2 aja. Nah, kemudian setelah itu kita cek lagi, kita butuh X-nya pangkat 3. Lah, di sini udah pangkat 3 kok, jadi nggak perlu dikalikan X lagi. Tapi kita mau buat ini min 3-nya hilang. Nah, karena min 3-nya hilang, maka kita kalikan min 3 juga di sini. Jadi nanti di situ yang kedua itu adalah X pangkat 3 plus 5X dikalikan min 3. Jadi hasilnya adalah min 3X pangkat 3 min 15X. Nah, ini jadinya. Oke, sekarang kita kurangi. Min 3X pangkat 3 dikurangi min 3X pangkat 3. Ini yang harus kamu selalu ingat-ingat. Jadi, kalau lupa, mending kamu tulis lagi aja. Kan jadinya min 3X pangkat 3 plus 3X pangkat 3. Makanya hasilnya adalah 0. Gitu ya. Oke, dikurangi. Sekarang min X dikurangi min 15X sama. Jadinya adalah min X plus 15X hasilnya 14X. Satunya kita turun lagi karena nggak ada yang dikurangkan. Kurangi 0 kan di sini. Nah, ini adalah sisa. Kenapa kita bilang sisa? Karena di sini pangkatnya 1, di sini pembaginya pangkat 3. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, di sini adalah jawabannya adalah hasil bagi. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa menulis ulang fungsi ini, fungsi rasional tak sejati ini ke dalam ini. Ke dalam ini, ya. Karena dia dari hasil pembagian ini kita cek. Jadi di sini ini adalah pembagi. Jadi fungsi rasional tak sejati itu bisa diubah jadi pembagi dikalikan ini adalah hasil bagi HB ya, ditambah sisa, ini apa? Dibagi pembagi lagi. Rumusnya adalah seperti itu. Gitu. Ya. Jadi harus diubah seperti ini. Tujuannya diubah kenapa? Yuk. Ini kan tadi. Ini adalah pembagi, tak tulisin pem ya. Ini adalah hasil bagi ditambah sisa. Ini adalah pembagi. Kenapa? Nanti kita bisa cek. Ingat, ini adalah rumus ini. Ada A tambah B per C, itu akan sama dengan A per C ditambah B per C. Selalu diingat, ini adalah sifat dasar. Jadi ini akan berubah jadi ini. Berubah jadi ini. Kemudian ini adalah tanda plusnya. Nah, di sini yang kamu cek, ini lihat. Ini sama ini kan sama, jadi dia saling membagi lagi. Jadi bisa tulis jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau ngomong secara formula atau kita rumuskan saja dari sini, dari sisi yang biasanya muncul adalah ini adalah hasilnya adalah hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Udah cukup. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tujuannya apa? Kita harus membagi
fungsi rasional tak sejati ini tujuannya adalah ketika kita mau mengintegralkan. Ketika kita mau mengintegralkan, karena di integral itu tidak ada rumus untuk pembagian, ini kan pembagian, jadi kita harus ubah bentuknya. Nah, ubah bentuknya seperti ini, yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ini kan bisa kamu integralkan dengan mudah. Jadi adalah berapa integralnya? Sepertiga X pangkat 3 min 3X plus C. Yang awal. Nah, yang kedua ini masih akan repot lagi sebenarnya, tapi lebih simpel daripada kamu ngobrolin tentang X pangkat 5 sama X pangkat 3. Nah, ini nanti kita bisa lakukan namanya pakai dekomposisi pecahan parsial. Jadi kita rombak lagi dia nanti biar bentuknya lebih kecil-kecil atau kita ngomongnya sederhana lagi. Sederhana maksudnya sederhana bisa diintegralkan. Tujuannya kita adalah membuat dia jadi pecahan yang sederhana sampai bisa diintegralkan. Itu adalah tujuan dari dekomposisi pecahan parsial. Baik, yuk sebelum kita masuk ke dekomposisi pecahan parsial yang tadi, saya mau kasih satu contoh lagi tentang Corrugated fungsi, yaitu kita kita membagi, ini kan fungsi rasional yang tak sejati, jadi kita siapkan dulu tempatnya. Kita mau bagi, ini adalah fungsi yang mau dibagi, X pangkat 6, 4X-nya pangkat 3, plus 4. Kemudian kamu tuliskan di sini adalah pembaginya. Nah, cukup ini dulu. Nah, sekarang yuk kita bagi, saya kasih ungu ya, biar beda. Nah, sekarang berarti karena ini adalah 3, berarti ini ada 6, berarti kamu butuh 3 lagi. Berarti dikalikan X pangkat 3 kan? Nah, oke. X pangkat 3 dikalikan ini jadinya adalah X pangkat 6. Ingat ya, X pangkat A dikali X pangkat B itu adalah X pangkat A ditambah B. Kalau ada X pangkat A dikali B, pangkatkan B ini baru sama dengan X pangkat A dikali B. Ya, itu selalu diingat. Ya, jadi ini X pangkat 6 min 4 X-nya pangkat 5. Oke, kemudian kita kurangi. X pangkat 6 sama X pangkat 6 hilang. Jadi tinggalnya adalah, nah, X pangkat 5 kan atasnya sini nggak ada ya. Adanya langsung X pangkat 3. Itu berarti adalah 0 X pangkat 5. Kan 0 ya, dikurangi min 4X pangkat 5. Jadi hasilnya adalah berapa? Langsung 4X pangkat 5. Jadi ini adalah 4X pangkat 5 baru plus 4X pangkat 3 plus 4. Oke, nah sekarang kita punyanya X pangkat 5. Di sini adanya X pangkat 3. Kita ada 4 sebagai konstanta, di sini nggak ada. Berarti kita butuh dikurangi 4X pangkat 2. Tujuannya apa? Biar nanti ini dikalikan ini, hasilnya adalah nggak usah min, plus boleh. Plus karena nanti kita kurangkan aja di sini, bagian sini dikurangi ya. Jadi plus, jadi 4X pangkat 5 min 4X pangkat 2 dikalikan 4X min 4X pangkat 2. Hasilnya adalah min 16X pangkat 4. Dikurangi, ini 3 ya. Jadinya ini sama ini saling membagi, bukan saling bagi, dia habis karena dikurangi 4X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 5 plus 4X pangkat 3. Nah, ini sini juga sama nih kondisinya. Jadi kamu buat 0X pangkat 4 dikurangi min 16X pangkat 4. Hasilnya adalah 16X pangkat 4. Jadi di sini adalah 16X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 4. Yuk, kita masih punya X pangkat 4 lagi, padahal kita punya pembaginya X pangkat 3, berarti kita butuh berapa ini? Plus 16X, ya kan? Jadi di sini kamu kalikan ini ke sini, semua hasilnya adalah 16X pangkat 4 min 16 dikalikan 4 itu 64X pangkat 3. Udah kamu kurangi, oke? 16X pangkat 4 dikurangi 16X pangkat 4, 0. 4X pangkat 3 min 4X pangkat 3 ini udah jelas ya, karena atasnya udah nggak 0 lagi.
min 64X pangkat 3 berarti sama dengan 68X pangkat 3. 68X pangkat 3 plus 4. Yeay, sudah selesai. Apakah sudah selesai? Belum. Karena apa? Kita di sini ternyata X-nya pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Berarti bisa kamu kurangi. Kita bisa lakukan satu kali pembagian lagi, yaitu dikalikan plus 68. Jadi 68 X pangkat 3 min 68 dikalikan 4, yaitu hasilnya adalah 272. Oke? X kuadrat. Ingat, di situ ada X kuadratnya. Jadi dikurangi 68 X pangkat 3 dikurangi 68 X pangkat 3, 0. Nah, ini berarti pakai yang ini lagi. 0 X pangkat 2 min 272 X pangkat 2. Hasilnya adalah 272 X pangkat 2. Jadi sini 272 X pangkat 2 plus 4. Selesai, selesai. Karena apa? Ini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Kita tidak bisa membagi lagi. Jadi ini adalah sisa. Berarti ini adalah hasil bagi. Oke, nah sekarang kita harus tuliskan dia bentuknya ke dalam persamaan ini. Jadi ini akan berubah jadi apa tadi? Langsung aja ya. Hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Yuk, berarti hasil baginya adalah sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 16X plus 68 ditambah sisanya adalah 272X kuadrat plus 4 per pembaginya yaitu X pangkat 3 min 4X kuadrat. Oke, selesai. Tinggal nanti kalau kita integralkan dx, berarti di sini juga kamu integralkan dx. Di mana ini bisa diintegralkan mudah pakai aturan pangkat, pakai aturan pangkat biasa. Nah, yang ini pakai dekomposisi. Oke, itulah tujuannya dari progapit fungsi ini. Baik ya, semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami cara melakukan progapit fungsi. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke dekomposisi pecahan parsialnya. Jadi dekomposisi pecahan parsial ini ada banyak karena nanti ada faktor. Jadi nanti ada faktor linier, terus juga ada namanya faktor kuadrat nanti ya. Nah, sekarang kita mau bahas dulu faktor linier tapi yang berbeda. Berbeda itu di mananya? Contohnya ini. Ada contohnya 3x min 1, x bagi x kuadrat min x min 6. Nah, x kuadrat min x min 6 ini bisa kamu faktorkan jadi x plus 2 sama x min 3. Lah, inilah yang dimaksud sebagai faktor linier yang berbeda. Dia kan linier, pangkatnya 1. Terus dia beda, satunya plus 2, satunya min 3. Nah, ketika bentuknya bisa dirubah seperti itu penyebutnya, maka kita bisa dekomposisikan dengan cara seperti ini. Jadi ketika dia faktornya linier, kamu kasih permisalan A. Ini kasih permisalan konstanta B. Jadi yang satu, A per X plus 2 ditambah B X min 3. Jadi diambil ya, satu faktornya dimisalkan atasnya A, yang bawah faktornya dimisalkan misalnya B. Tujuannya apa sih? Kita mau cari, jadi kayak gini. Kamu kan tahu kalau umpamanya ada 2 ditambah 3, 2 tambah 3, 2 per 3 ditambah umpamanya ya, ada 8 per 6, itu sama dengan berapa? Kita samain toh penyebutnya kan jadinya 4 per 6 ditambah 8 per 6. Jadi hasilnya adalah berapa ini? 12 per 6. Nah, kita tahu ada 12 per 6. Kamu disuruh nyari berapa per berapa ditambah berapa per berapa. Nah, ini yang dimaksud dengan dekomposisi. Jadi kamu mengkomposisi ulang. Nah, biasanya kan kalian ada pecahan terus dikerjakan ketemu hasilnya. Nah, sekarang saya balik. Saya mau ada suatu pecahan, kamu cari komposisinya apa. Apa per apa ditambah apa per apa. Gitu.
Makanya kita posisikan dulu A sama B. Nanti A sama B ini tujuannya mencari tahu berapa biar ketemunya 3x min 1. Gitu. Oke, itu adalah konsepnya dulu. Konsepnya dulu adalah seperti itu tujuannya. Sekarang kita mau menyelesaikan ini. Jadi karena tadi konsepnya juga kita samakan penyebutnya, berarti di sini juga kita samakan penyebutnya. Berarti yang atas sama yang bawah semuanya dikalikan ini. Nomor 1 sama nomor 2 ini semuanya dikalikan X plus 2 sama X min 3. Nah, ini kalau dikalikan X min 2 sama X plus 3 kan hilang karena membagi, saling membagi. Yang ini, yang nomor 1. Pakai warna ini ya. Nomor 1 kalau dikalikan X min 2 sama X min 3 kan saling membagi. Kemudian yang ini kalau dikalikan X plus 2 sama X min 3 kan yang hilang adalah X plus 2-nya. Makanya jadinya sisa X min 3. Yang ini tinggal adalah X min 3 berarti yang dicoret X min 2. Kalau kurang paham saya taruh di sini ya. Jadi umpamanya nih ada A X plus 2. Kamu kalikan X plus 2 sama X min 3. Ya kan? Berarti yang ini kan saling membagi. Makanya tinggalnya adalah A X min 3. Gitulah. Oke, sudah sekarang sampai di sini semuanya. Terus kamu lakukan ini, pelangi-pelangi seperti ini. Ya, kamu lakukan itu hasilnya, terus kamu samakan yang X yang mana, yang ada X-nya. Ini kan jadinya hasilnya adalah AX min 3A ditambah BX plus 2B. Nah, BX sama AX dicampur jadi satu di sini diklasifikasikan sendiri, sisanya tidak ada variabel X-nya diklasifikasikan sendiri di belakang. Nah, kemudian di sini nih yang harus kamu cek bahwa di sini kita sudah mengetahui yang ada variabel X-nya berarti kan yang ini, berarti konstantanya 3 ini akan sama dengan A plus B. Ya, makanya di sini A plus B sama dengan 3. Nah, sekarang untuk yang belakang kan tidak ada konstantanya, berarti akan sama dengan ini. Berarti min 3A plus 2B akan sama dengan min 1. Terus kamu lakukan eliminasi, substitusi, terserah kamu yang paling gampang. Ketemu A-nya 7/5, B-nya adalah 8/5. Ya, coba ya kita cek A plus B. 3 min 3A plus 2B-nya sama dengan min 1. Ini ada A plus B, langsung aja kita kalikan 2 aja ya, biar gampang. 2A plus 2B sama dengan 6. Kurangnya aja. Ini kan habis, jadi min 3A, min 2A, jadi min 5A. Min 1, min 6, min 7. Makanya A-nya sama dengan, di sini ya, A-nya sama dengan 7/5, benar. Ya kan? Nah, B-nya lanjutkan sendiri. Oke, nah sekarang next. Kita sudah punya hasilnya tadi. Ini adalah proses dekomposisi. Proses dekomposisi. Kamu sudah lakukan tadi sampai ketemu A-nya 7/5, B-nya 8/5. Kemudian kamu masukkan ke dalam fungsi ini. Jadi, tak tulislah di sini. Jadi kalau ada integral 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dx akan sama dengan integral A-nya 7/5 tak tulis dulu ya di sini per x plus 2 dx karena penjumlahan bisa dijumlahkan sendiri-sendiri. B-nya dihitung 8/5 per x min 3 dx. Nah, karena di sini konstantanya, jadi biar nggak ganggu, kamu bisa pindah ke depan. Karena kan sama aja nanti dikali. Makanya ketemunya 7/5, 1 per x plus 2 dx, 8/5, 1 per x min 3 dx. Nah, kalau udah seperti itu, integral ini itu mudah dan bisa dicari. Ingat, integral seper x dx adalah ln x. Nah, ini kita pakai ini. Tapi di sini juga tidak serta-merta dipakai karena di sini ada x plus 2 kan. Jadi kamu pakai integral 1 per x plus 2 dx. Berarti pakai apa? Pakai substitusi, dimisalkan x plus 2 seperti ini, U-nya.
Ya kan, di U berarti kan dx. Nah, berarti ini akan dirubah menjadi integral 1/U di U. Jadinya ln U. Makanya langsung sama dengan ln X plus 2. Di sini ya cara carinya ya. Jadi integral substitusi tetap berperan di sini. Oke, sekarang sudah ketemu hasilnya. Selesai. Nah, ini adalah lebih gampang kan daripada kamu cari yang tadi. Jadi ini untuk yang bagian belakangnya aja. Nah, tapi nanti, nah ini kan kalau ini integral ini, nah, selesai. Jadi lebih simple. Itu adalah tujuannya dari dekomposisi pecahan parsial. Baik, sekarang kita lanjutkan kalau dekomposisi faktor linier, tapi dia berbeda. Berbedanya, kita cek lagi, ini tuh B1. Berbedanya di mana? Di sini. Saya kasih, ya. Jadi berbedanya di sini, kamu bisa rubah, kan ini rumusnya dulu. Rumus kalau dia faktor linier berbeda adalah ini A, ini B, bawahnya yang berbeda tadi. Nah, sekarang kalau yang soal yang tadi kan mirip persis. Kalau yang ini kita bisa ada sedikit perbedaan di sini di sini. X-nya kan ada semuanya ada X, X, X. Kamu bisa keluarkan. Jadinya X pangkat 2 min 2X min 3. Gini kan? Nah, terus kamu bisa rubah lagi jadinya 5X plus 3 per. Kita nggak ngomongin integral dulu ya, kita ngomongin pecahannya dulu karena mau diparsialkan. Ini adalah X kuadrat min 2X min 3. Itu kamu bisa rubah jadinya X plus 1. Jelek banget ya tulisannya, saya ulang. Yuh, ya kita ulangi lagi ya. Maaf. Ini akan kita rubah jadi 5X plus 3 per X-nya kita keluarkan jadi X kuadrat min 2X min 3. Kemudian kamu faktorkan yang bagian bawah jadinya X. X. Berapa ini kalau difaktorkan? Plus 1 sama X min 3. Nah, dan di sini kan ada 1, 2, 3. Berbeda. Apa? Ini X. X ini sama dengan X min 0 atau X plus 0. Jadi ada 3 bagian yang beda. Makanya kalau kita rubah ke pecahan parsial, kita bisa gunakan adalah A-nya per X sendiri, ditambah B-nya per X plus 1, terus C-nya adalah X min 3. Nah, gini ya. Jadi ini adalah kalau ada yang berbeda seperti ini, tetap dianggap satu bagian di sini. Tuh, oke. Nah, selanjutnya setelah ini, nah sama kayak yang tadi, kalikan kedua ruas dengan X, X plus 1, X min 3. Begitu, ya. Oke. Kalau dikalikan kedua ruas dengan itu, berarti yang bagian sini, ini kan membagi, jadinya tinggal 5X plus 3. Yang bagian sana, A-nya kan udah ada X nih. Berarti yang X-nya sama ini kan dia akan hilang nanti. Jadi tinggal yang ini. Jadi A-nya tinggal X plus 1, X min 3. B-nya karena yang sama adalah X plus 1, maka yang ini yang akan hilang. Jadi B-nya tinggalnya dikalikan X sama X min 3. Sekarang C-nya kan X min 3. Berarti ini yang akan saling membagi nanti. Jadinya tinggal X sama X plus 1. Nah, yuk cek slide selanjutnya. Geser ya slide-nya. Oke. Tadi kita punya, tak kasih hitam aja ya biar kamu. 5X plus 3 sama dengan A-nya X plus 1 sama X min 3. Ditambah B-nya X dikalikan X min 3. Ditambah C-nya adalah X dikalikan X plus 1. Oke? Nah, udah kamu hitung ini. Ini jadinya AX kuadrat, berapa ini? Min 2X min 3 ditambah B
X pangkat 2 min 3X ditambah C, X pangkat 2 plus X. Itu akan sama dengan 5X plus 3. Oke, sekarang kamu jabarkan semuanya, begini, begini, dan begini. Oke ya, jadi akan sama dengan AX kuadrat min 2AX min 3A ditambah BX kuadrat min 3BX. Kenapa saya tuliskan? Walaupun ini kadang kalian, ngapain sih? Tapi kalau kamu nggak menuliskan ini secara detail, nanti kamu akan banyak yang ketidaktelitian yang terjadi. Jadi tuliskan pelan-pelan, dinikmati ya prosesnya. Walaupun banyak, ketika kamu menikmati prosesnya pelan-pelan aja, yang penting sesuai prosedur, nikmat kok, tenang. Setelah itu, yang ini adalah kamu golongkan yang X kuadrat sama X kuadrat, ya. Diklasifikasikan. Jadi ada AX kuadrat plus BX kuadrat plus CX kuadrat. Ini kan satu klasifikasi. Kemudian yang ada X-nya diklasifikasikan, ditambah CX min 3BX. Terus yang nggak ada X-nya yang terakhir, yaitu ditambah min 3A. Udah ya, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, sekarang saya tahu kalau dari sini banyak orang langsung aja, Bu. Iya, tapi kita harus tahu bahwa beberapa anak belum paham. Jadi kamu keluarkan dulu X-nya di sini. Ini juga dikeluarkan X-nya di sini. Yang ini adalah min 3A. Oke, dari sini baru kamu pahami bahwa untuk yang X itu akan sama dengan 5, konstantanya min 3A sama dengan 3. Nah, yang ini Bu, nggak ada, berarti nanti dia 0. Jadi nanti akan ada A plus B plus C, karena X kuadrat nggak ada konstantanya berarti 0. Ya, terus nanti ada, ini tak rubah ya, min 3B plus C, ayo kamu harus tahu sendiri ini kerubahnya dari mana. Sama dengan 5, terus kita punya min 3A sama dengan 3. Yuk, dari sini yang paling gampang yang bisa kamu kerjakan dulu adalah ini. Jadi A-nya sama dengan berapa? Min 1, benar kan? Nah, setelah itu kamu bisa masukkan ke sini. Jadinya min 1 plus B plus C sama dengan 0. Jadi B plus C-nya sama dengan 1. Oke ya. Nah, terus kamu punya di sini. Langsung aja eliminasi. Kamu punya min 3B plus C sama dengan 5. Udah, eliminasi. Yang kamu bisa nolkan adalah ini. Jadi hasilnya adalah min B min 3B kurangi min 3B sama dengan 4B. Terus yang mana lagi? Apakah ada sesuatu yang kurang? Oh, ternyata ada yang kurang. Ada kesalahan di sini. Min 2AX-nya ini nggak kelihatan. Dia harusnya ada di sini, min 2AX. Maaf ya. Kita masukkan di sini. Ini nih. Yang kuning ini akan berubah jadi, tak taruh sini ya. Min 2AX. Saya hapus aja ya, biar nggak bingung ya. Oke. Jadi di sini itu akan berubah jadi min 2AX min 3BX plus CX min 3A. Oke. Nah, sekarang yang ini juga berarti kurang ya ini. Yang ini jadinya adalah min 2A min 3B plus CX min 3A. Baik, berarti yang di sini juga kurang. Yang di sini harusnya adalah min 2A min 3B plus C. Oke ya. Nah, berarti yang di sini, sebelum kamu masukkan di sini, kamu harus ubah dulu juga. Di sini saya taruhnya di sebelah sini aja ya, biar kelihatan ini C. Yang ini, kita ke sini ya. Jadinya adalah min 2A, A-nya min 2 kalikan min 1, min 3B plus C sama dengan 5.
Yuk, 2 min 3B plus C sama dengan 5. Berarti min 3B plus C sama dengan 3. Nah, ini sama ini dieliminasikan. Saya tulis ya di bawah. B plus C sama dengan 1. Min 3B plus C sama dengan 3. Yuk, dikurangi. Jadinya ini 0, hasil akhirnya B dikurangi min 3B jadinya 4B, 1 min 3 berarti min 2. B-nya adalah min setengah. Ya, ketemu B-nya sama dengan min setengah, taruh pakai ini aja. B plus C sama dengan 1, min setengah plus C sama dengan 1, C sama dengan 1 plus setengah. Jadi C-nya adalah 3/2. Ya, 3/2. Berarti kita udah ketemu A-nya 1, B-nya setengah, C-nya 3/2. Baik, sekarang kita tambahin lagi satu slide. Berarti nanti ketika kita, apa namanya, kita Oke, baik. Tadi ada mati lampu, jadi kita lanjutkan ya sebentar. Oke. Saya mau tambahin satu lagi buat objek yang tadi. Oke, sip. Oke, sekarang sudah kelihatan ya. Baik, jadi jadi tadi kita terakhir sampai di sini. Nah, di sini kan tadi tujuannya mau membuat dia integral. Jadi kita integralkan seperti ini. Sebentar, rumusnya adalah 5x plus 3 ya. Oke. Jadi kita taruh di sini integral 5x plus 3 per berapa tadi? X pangkat 3 min 2x min 3x. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x. Kan sudah kita ketemukan di sini, nih A-nya min 1. Nah, jadi kan ketemunya adalah A per X plus B-nya per X plus 1, C-nya adalah per X min 3. Tapi di sini tadi sudah kita ketahui A-nya min 1, B-nya setengah, C-nya 3/2. Oke, ya udah dimasukkan. Berarti min 1 per X ditambah B-nya adalah setengah per X plus 1 plus C-nya adalah 3/2 per B-nya min ya, min setengah. Juga min 3/2 X min 3. Oke, nah berarti kan diintegralkan. Ini kan di X, berarti diintegralkan sendiri-sendiri. Oke, jadi kita rubah yuk. Integral min 1/x dx ditambah integral, ini min setengahnya taruh depan, 1 per x plus 1 dx ditambah 3/2-nya taruh depan dulu per x min 3 dx. Oke, sekarang kita integralkan. Min 1/x integralnya adalah ln x. Oke, plus. Bukan plus ya, sudah jadi min karena ini min. Min setengah dikalikan ln x plus 1. Plus, nah di sini yuk kita hitung dulu pakai substitusi yang ini. Kamu misalkan U adalah X min 3, di U-nya jadi tetap dx, ya kan tetap ya. Berarti integral 1/U di U, berarti tetap ln U. Oke, jadi nggak berubah. Jadi kita tetap 3/2 ln X min 3 plus C. Selesai.
Lebih gampang kan pengintegralannya? Jadi kalau dituliskan yang rapi, integral itu sama dengan min ln X, min setengah, dan X plus 1 plus 3/2, dan X min 3 plus C. Nah, begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau untuk dekomposisi pecahan parsial yang faktor linier, tapi faktor liniernya sekarang berulang atau sama. Jadi dia X plus A sama X plus A. Ya, jadi caranya dari sisi rumus atau formula adalah ini. Jadi A-nya per X plus A, tapi B-nya juga X plus A, tapi kuadrat di sini. Ya, contohnya adalah yang ini. Yuk, jadi di sini X per X min 3 kuadrat, kalau kita rubah ke pecahan parsial, dikomposisikan akan sama dengan X min 3 A per X min 3 ditambah B-nya X min 3 tapi langsung kuadrat. Terus kamu kalikan tadi, kalikan kedua ruas dengan X min 3. X min 3 aja. Yakin X min 3 aja. Enggak, karena di sini tujuannya menghilangkan yang ini, maka dia harus dikalikan dari X min 3 dikalikan X min 3. Jadi nanti yang ini hilang tinggal X, yang ini tinggal A dikalikan X min 3, yang ini tinggal P. Kemudian kamu harus kalikan semuanya yang dikurung, X-nya akan sama dengan AX min 3A plus B. Yang ini ya. Ini ternyata sangat mudah sekali, simpel dia. Jadi nanti A ini akan sama dengan 1, min 3A plus B sama dengan 0 di sini. Jadi saya taruh di sini ya. Jadi A sama dengan 1, min 3A, ini bukan tidak sama dengan ya. Ini karena hasil saya tadi coret-coret. Plus B akan sama dengan 0. Nah, di sini A-nya udah ketemu 1, berarti min 3 kali 1 plus B sama dengan 0. B sama dengan 3. Ketemu A1, B3. Oke ya. Nah, berarti tadi kita sudah nemu A-nya 1, B-nya 3. Jadi, kita tahu kalau X per X min 3 kuadrat sama dengan A per X min 3 plus B per X min 3 kuadrat. Kita ketemu tadi A-nya 1, B-nya 3. Ya udah, ketika kamu cari X min 3 kuadrat dx akan sama dengan integral 1 per X min 3 ditambah 3 per X min 3 kuadrat dx. Nah, seperti ini ya. Yuk, terus berarti kamu ubah ke integral 1 per X min 3 dx ditambah 3 per integral 1 per X min 3 kuadrat dx. Ya. Nah, kalau yang ini langsung jadi ln X min 3. Nah, selanjutnya nih, 3 berapa? Yuk, kita berarti harus pakai substitusi. U-nya adalah X min 3, berarti DU-nya sama dengan berapa? DU-nya adalah X. Ya kan? Jadi integral 1 per U kuadrat sama dengan dx sama dengan adalah integral U min 2 dx. Dia akan sama dengan berapa? 1 per min 2 plus 1, U-nya min 2 plus 1. Jadinya 1 per min 1, U-nya pangkat min 1. Benar ya? Jadi min 1 per U. Jadi hasilnya adalah min 1 per X min 3. Nah, di sini. Jadi ini dirubahnya adalah min 1 per X min 3. Yuk, dikalikan sama 3 ini. Jadi hasil akhirnya adalah ln X min 3 ditambah, nggak ditambah ya, udah jadi minus. Minus
3 per X min 3 plus C. Selesai. Ya, oke. Siap ya? Sudah disiapkan kopinya kan kalau nggak kuat? Nah, sekarang kita masuk ke faktor linear yang berbeda dan juga sama berulang. Kita nggak akan bahas contoh soalnya, kita bahas dulu rumusnya. Jadi ketika ada X plus A, satunya ada X plus B tapi ada kuadratnya. Nah, cara cari dekomposisi parsialnya adalah A-nya per X plus A, B-nya per X plus B ini ya, maaf. Ini X plus B karena kan yang berulang di sini. Kemudian ini X plus B kuadrat ya. Jadi sama. Jadi kalau ini nanti kamu cari dekomposisi parsialnya adalah X plus 3 plus B-nya adalah X min 1 ditambah C-nya adalah X min 1 kuadrat. Nah, lakukan seperti contoh. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjut next step ya. Nah, sekarang kalau faktornya adalah kuadrat. Faktornya kuadrat, contohnya ini. Ini adalah rumusnya ya, biar gampang diingat. Ada X kuadrat plus A yang satunya linear. Oke, kita campuran ya. Dan linear. Nah, linear sudah bisa, kita tunjukkan yang kuadrat dulu. Ketika yang kuadrat, maka permisalan yang atasnya bukan konstanta A saja, tapi ada variabelnya yaitu AX plus B. Plus C-nya biasa karena dia faktornya adalah linear. Seperti itu. Kenapa? Nanti ada hubungannya sama bawahnya ini. Jadi kalau tadi kan kalau dikalikan bawahnya ada A per X plus 1. Ketika kamu kalikan semuanya sama X plus 1 sama X plus 2. Ini kan saling menghabiskan. Ya, kalau ada A per X kuadrat plus 1, tapi pokoknya di sini kalikan X kuadrat plus 1, udah habis. Yang atas padahal kita butuh X gitu. Ya. Jadi kita hapus dulu yang ini biar ini banyaknya. Yuk, jadi di sini akan sama dengan mau ini dulu bebas. Jadi kalau pamannya kamu buat sesuai urutan itu jadinya 4x plus 1 plus bx plus c per x kuadrat plus 1. Gini ya. Kalau sesuai urutannya itu. Kalau mau yang depan dulu berarti nanti ax plus b kalikan x kuadrat plus 1 ditambah c per 4x plus 1. Bebas yang mana dulu yang mau kamu kerjakan. Yuk, maaf. Kita ulang lagi ya. Sampai kehapus semua ya. Nah, kita ulang lagi. Kita biar gampang disesuaikan urutan aja ya. Jadi A-nya per 4x plus 1 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Baik, nah setelah ini kamu harus kalikan kedua ruas dengan 4x plus 1 x kuadrat plus 1. Gini ya. Nah, akan sama dengan agak ke sini ya, biar ini kan jadinya 6x kuadrat min 3x plus 1 karena bawahnya saling membagi. Ini tinggalnya adalah x plus 1. Yang ini adalah, maaf. Gini ya. Ini plus bx plus c tapi dikalikannya adalah 4x plus 1. Oke. Yuk sekarang begini. Inilah. Jadinya sama dengan ax kuadrat plus a plus, yuk yang sini adalah berapa ini? Bx 4bx kuadrat plus 4cx plus 4cx plus bx plus c. Oke, ini adalah 6x kuadrat min 3x plus 1. Yuk dikumpulkan. Ada ax kuadrat plus 4bx kuadrat. Dikumpulkan lagi ada 4cx plus bx.
dikumpulkan lagi ada A plus C. Ini 6x kuadrat min 3x plus 1. Yuk, dari sini kita bisa tahu bahwa 6 ini nanti adalah untuk ini adalah untuk ini, jadi 1 adalah A plus C adalah 1. Gitu ya. Yuk, kita next slide. Ada 6x kuadrat min 3x plus 1 ternyata sama dengan apa tadi? Kita cek ya. Ax kuadrat plus 4bx. Ya. A plus 4bx kuadrat plus 4c plus b 4c plus bx ditambah A plus c. A plus c. Jadi di sini kamu bisa tahu bahwa di sini ya berarti ada A plus 4b sama dengan 6, 4c plus b sama dengan min 3, A plus c sama dengan 1. Nah, ini kamu mau eliminasi, substitusi, bebas. Yang penting nanti ketemu nilai A, B, C. Seperti itu ya. Kemudian, dengan cara itu kita ketahui kalau A-nya itu adalah 2, B-nya adalah min 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah min 1. 1, C-nya adalah min 1. Ya sudah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi ada integral, tadi adalah 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 1 dx. Kamu rubah, jadikan tadi A ya. A-nya adalah 2 per 4x plus 1 plus B-nya adalah X, ya kan? Tadi kan BX plus C min 1 per X kuadrat plus 1 DX. Oke, yuk. Di sini juga masih ada bentuknya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah pecah fungsi rasional sejati. Fungsi rasional sejati. Karena penyebutnya pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini bisa kita integralkan sendiri, yaitu dengan memisalkan U-nya 4X. Taruh di sini ya, merah ya. Kita cek di sini ya. U-nya adalah 4X plus 1. DU sama dengan berapa? 4 DX. Jadi integral 2-nya seper U, DX-nya diganti seperempat DU. Jadi adalah setengah integral seper U DU. Hasilnya adalah setengah ln U. Jadi di sini akan berubah, udah nggak integral lagi ya. Udah sama dengan adalah setengah ln 4x plus 1. Nah, sekarang kita mau bahas yang ini. Ya kan? Jadi integral x min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, yuk. X min 1 per x kuadrat min 1. Dia juga sebenarnya sudah masuk ke fungsi rasional yang sejati. Nah, fungsi rasional sejati ternyata di sini, bentuk ini bisa kamu pecah lagi bentuknya ke dalam ini ya. Jadi ke dalam x per x kuadrat plus 1 min 1 per x kuadrat plus 1. Gini ya. Oke. Ini juga dipecah seperti ini. Jadi ini kamu integralkan sendiri, ini diintegralkan sendiri. Ini nomor 1, ini nomor 2. Yuk,
berapa? Nah, untuk yang ini sama ini kamu harus pakai ini namanya nomor 1 pakai substitusi. Yang dimisalkan U adalah ini. Kalau yang nomor 2 pakai rumus standar. Rumus standar ya. Oke. Kita cek, saya tambahin dulu satu slide untuk yang ini karena dia agak panjang. Keep. Oke, baik. Sekarang kita tambah ya. Oke. Oke. Kemarin kita kan sampai di sini ya. Kita nganuin 1 sama 2. Yuk. Saya tuliskannya lagi adalah sama dengan setengah ln 4x plus 1. Nah, yang ini kan tadi ditambah, kita udah punya tuh integral x per x kuadrat plus 1 dx dikurangi integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke, yuk saya mau kerjakan dulu yang ini. Yang ini itu ada di rumus standarnya, kamu cari kalau ada 1 per x kuadrat plus 1 dx itu akan sama dengan tangen inverse dari x plus c. Itu ada di rumusnya. Tangen inverse x plus c. Ya, ini ada di rumus standar. Ini harus kamu cari, tinggal pakai. Oke? Nah, sekarang yang belum adalah yang ini, yang hijau. Yuk, kita kerjakan sama dx-nya ya di sini. Seret, kita taruh sini ya. Hijau ya. Jadi integral x per x kuadrat plus 1 dx. Kamu misalkan U sama dengan x kuadrat plus 1, berarti du-nya adalah 2x dx. Berarti du per 2x sama dengan dx. Oke, ini kamu rubah bentuknya ke U, jadi integral x per U dx-nya diganti du per 2x. Kemudian ada yang bisa kamu coret, yaitu x sama ini saling membagi. Maka hasilnya adalah integral setengah dari integral 1 per U du. Makanya jadinya setengah sama dengan, bukan sama dengan ya. Setengah 1 per U kalau diintegralkan akan sama dengan ln U plus C. Jadi di sini nanti hasil akhirnya adalah setengah ln dari X kuadrat plus 1 plus C. Oke, karena semuanya sudah ada jawabannya, kita masukkan di sini ya. Semuanya akan kita turunkan di sini, jadinya setengah ln 4x plus 1 plus setengah ln x kuadrat plus 1 terus min tangen inverse dari x plus c. Tara, ini adalah hasilnya. Oke ya, karena panjang dan lama, yuk untuk yang selanjutnya saya akan tunjukkan saja bahwa di sini prosesnya. Jadi kalau kuadratnya berulang, maka sama kayak yang faktor linear berulang. Jadi ini yang pertama, terus yang kedua ada kuadratnya. Nah, yang beda karena dia faktornya faktor kuadrat, ini permisalannya adalah ax plus b, kalau gitu di sini juga jadinya cx plus c. Ini untuk faktor yang kuadrat. Nanti kalikan kedua ruas dengan semua ini. Jadi prinsipnya dikalikan kedua ruas dengan ini karena kita mau menghilangkan yang ini sebagai penyebut. Gitu ya. Jadi pamannya ini. Oke, kita rubah dulu ya. Jadinya adalah A per X plus 3. Karena dia faktornya kuadrat dan berulang, berarti ini adalah BX plus C per X kuadrat plus 2. Nah, selanjutnya adalah dx plus e per x kuadrat plus 2-nya dikuadratkan. Nanti kamu kalikan kedua ruas dengan
X plus 3 sama X kuadrat plus 2 kuadrat ini ya. Dan seterusnya. Oke, ini saya siapkan. Oke, selesai. Baik, ini adalah latihan soal yang bisa kamu kerjakan nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu untuk pembelajaran kalian di bab 7.5 di integrasi dari fungsi rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.